Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, untuk pertemuan kali ini melanjutkan tentang bab jujur dan menepati janji. Sebelum kita mulai materi pelajaran pada pagi hari, mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Dan yang kedua, mudah-mudahan situasi di negeri kita ini segera berakhir. Mari anak-anakku, kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku, saya ingin mengingatkan kembali, sudahkah kalian setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu? Jangan lupa juga baca Al-Quran dan berdoa. Marilah kita pelajari, yaitu bab jujur dan menepati janji bagian kedua. Kompetensi dasar kemarin sudah saya terangkan tentang jujur. Saya ulangi lagi. Pertama, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Kedua, menunjukkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pada pagi hari ini, pertama, mengidentifikasi pengertian menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi dalil tentang perilaku menepati janji, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 37. Saya ulangi, ayat 77. Yang ketiga, memahami penerapan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Karena untuk materi jujur sudah saya terangkan pada minggu yang lalu. Peta konsep yaitu jujur dan menepati janji. Kemarin sudah tentang memahami makna jujur, penerapan perilaku jujur. Untuk hari ini yaitu membahas tentang memahami makna menepati janji, penerapan perilaku menepati janji, dan sikap mulia yaitu terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang paparan tentang menepati janji. Perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat
Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Jadi janji itu melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai akhirat. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim jangan mudah mengobral janji. Sebaiknya apabila berjanji ucapkanlah insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Begitu juga anak-anakku, ciri-ciri orang munafik yaitu mengingkari janji. Oleh karena itu anak-anakku hendaknya berhati-hati dalam berjanji. Sekarang dalil tentang menepati janji. Terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim balahum azabun alim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mungkar janji yaitu dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Jelas Quran surat Ali Imran, hendaknya kita kalau berjanji hendaknya ditepati. Sekali lagi kemarin ya sudah disebutkan waktu kelas 2, tanda-tandanya orang munafik itu ada berapa? Ada 3. Pertama, apabila berkata tidak berdusta. Berarti kalau orang yang dusta ya tidak jujur, berarti termasuk tandanya orang munafik. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga, apabila dipercaya berkhianat. Dah jelas. Untuk itu anak-anakku kita berusaha. Apabila kita ya berjanji hendaknya selalu ditepati. Jangan sampai janji-janji palsu. Zaman sekarang banyak sekali anak-anakku. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari orang yang menepati janji, satu, selalu berhati-hati ketika berjanji dan diikuti dengan insya Allah. Bukti orang yang menepati janji dalam kehidupan sehari-hari hendaknya selalu berhati-hati ketika berjanji dan diikuti dengan insya Allah. Yakin saya bisa nanti ya. Ya jangan sampai yo tapi tidak ditepati. Contoh menepati janji, siswa yang berjanji mentaati tata tertib sekolah.
Ini banyak sekali ya anak-anak ya. Tata tertib sekolah kadang tidak ditepati. Contohnya apa? Sudah disebutkan di dalam tata tertib sekolah. Sekolah masuk jam 6.45 menit. Kenyataannya kadang anak-anak datang jam 7, kadang lebih. Lah itu berarti kan tidak menepati janji. Kalau ada uzur yang tidak bisa memungkinkan, lah itu nanti tidak termasuk. Tapi kalau wis sengaja, lah itulah berarti siswa yang tidak mentaati tata tertib sekolah. Contoh berusaha menepati janji atas janji-janji kita. Kalau kita sebagai orang Muslim hendaknya berusaha menepati janji yang kita janjikan. Jangan sampai janji palsu. Yang keempat contoh, tidak mengingkari janji dan berkata dusta kepada sesama. Ya, janganlah kita berkata dusta. Dusta itu apa toh? Berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu lawan kata dari jujur. Orang yang jujur berarti berkata sesuai kenyataan, tapi orang yang dusta berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Apa? Ngapusi. Ya. Kalau kita menjadi orang yang beriman, hendaknya berusaha berkata yang jujur, menepati janji dan lain sebagainya. Sekarang apa hikmah berlaku jujur dan menepati janji? Menepati janji merupakan perilaku yang bernilai ibadah. Kalau kita selalu menepati janji, perbuatan menepati janji akan mendapatkan pahala, merupakan ibadah dan mendapatkan pahala. Yang ketiga, memberikan ketenangan batin karena tidak pernah dusta, tidak pernah ingkar janji, selalu ditepati. Akhirnya apa? Memberikan ketenangan batin. Batin kita tenang karena selalu benar, selalu tepat janji. Yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Yang kelima, mendapatkan kepercayaan besar. Orang yang selalu menepati janji, insya Allah banyak temannya, banyak orang yang percaya kepada kita. Kalau kita pernah sekali bohong, selamanya tidak akan dipercaya oleh orang lain. Alah, paling ngapusi ya. Lah itulah makanya anak-anak hendaknya berhati-hati dalam mengucapkan janji. Yang ketujuh, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan. Yang terakhir, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Contohnya kata-kata tepati janji dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Ya, kalau kita berjanji, janji adalah hutang. Kalau hutang mesti kudu disaur. Yang atas itu janji enggak atau janji enggak nakal lagi. Kalau aku nakal, kalau aku masih nakal berarti
Aku nanti aku janji lagi. Ini berarti ya kata-kata itu hendaknya jangan ya dicontoh. Kalau kalian sudah berjanji aku tidak akan mengulangi lagi, ya hendaknya disesuaikan ya apa yang kamu ucapkan. Marilah kita ya untuk lebih jelasnya saksikan tayangan video berikut ini, dan hendaknya anak-anak diamati, nanti diambil ya hal-hal yang baik dari video tersebut. Selamat menikmati. Pada suatu pagi, Farhan, ayo bangun. Sudah siang ini. Iya, Bu. Ibu, Farhan berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati di jalan. Farhan, ayo cepat sedikit, bel udah bunyi nih. Oh, iya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Baiklah anak-anak, pelajaran sekarang menggambar ya. Baik, Pak Guru. Ya udah, sekarang dimulai menggambarnya. Baik anak-anak, tugas menggambar selesai. Ayo sekarang gambarnya dikumpulkan, kita kemas-kemas pulang. Yeay, gambarku selesai. Rasain nih. Farhan nakal, kok coret-coret gambarku sih? Farhan, Aira, ada apa ini? Kok kalian bertengkar? Ini Pak, Farhan nakal, sudah coret-coret gambar Aira. Farhan, kenapa kamu mencoret-coret gambar Aira? Farhan belum selesai menggambar, Pak. Kamu nggak boleh begitu, Farhan. Kalau belum selesai menggambarnya, jangan cari teman. Sekarang minta maaf sama Aira. Aira, Farhan minta maaf ya, udah coret-coret buku gambarnya. Iya, nggak apa Farhan. Farhan, besok jangan diulangi lagi ya. Iya, Pak. Janji? Iya, janji, Pak. Farhan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ibu, Farhan pulang. Adik, masih main mobil-mobilan ya? Kakak pinjam dong mobilnya. Jangan, Kak. Ibu, Kak Farhan nakal. Farhan, jangan ngusilin adik. Kamu nggak boleh begitu, Farhan. Kalau belum selesai menggambarnya, jangan cari teman. Sekarang minta maaf sama Aira. Kakak minta maaf ya. Iya, Kak. Kiki maafin kok. Farhan sudah berjanji kepada Pak Bolen untuk tidak nakal lagi. Mulai sekarang Farhan akan baik pada semua orang. Demikian tadi video
ya, dari contoh menepati janji. Adapun evaluasi, pertama jelaskan pengertian perilaku menepati janji. 2. Sebutkan hikmah menepati janji. Yang ketiga, berilah contoh perilaku menepati janji di kehidupan sehari-hari. Contohnya yang lain ya banyak sekali, sampai bisa memberikan contoh-contoh yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang ini. Yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari video di atas? Ya, demikian anak-anakku, ya, materi pada pagi hari ini, ya, yaitu menepati janji. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.